pagi. Gimana kabarnya, John? Ya, lumayan sih, baik. Nah, ini kita kan dapat tugasnya, John. Kita suruh debat nih. Bener banget. Gimana? Itu manajemen laba. Ya, langsung mulai aja, wes ya. Ya, nggak lama-lama ya. Oke, langsung mulai aja. Dari kamu, wes, duluan. Gimana? Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan khusus. Benar nih. Dan menurut Healy dan Whelan, itu menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen laba terhadap laporan keuangan, terus dapat dilakukan dengan menggunakan judgment. Kemudian misalnya judgment yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umum ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggung jawab untuk pensiun, pajak dan yang ditangguhkan, kerugian piutang, dan penurunan nilai aset. Bisa. Di samping itu juga manajer itu punya pilihan buat metode akuntansi. Bisa gitu. Oke. Seperti kayak metode penyusutan dan metode biaya. Terus kedua metode itu, yang penyusutan dan metode biaya itu punya tujuan manajemen laba untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Jadi mereka itu menyesatkan, tugasnya menyesatkan kayak Fremont apa yang sesat itu. Framework. Ini. Oke. Oh ya, metalik ya. Nah itu. Terus semua itu muncul saat manajemen itu punya akses terhadap informasi, tapi tidak dapat diakses oleh pihak luar, hanya intern, nggak bisa ekstern. Berarti kamu nggak setuju ya? Nah, dari penjelasan kamu itu, kira-kira menurut kamu perlu nggak sih suatu lembaga perusahaan menerapkan manajemen laba? Kalau perlu, apa argumen kamu, guys? Gini, kelebihan dari manajemen laba itu ya, dengan adanya manajemen laba itu, maka kualitas laba itu jadi meningkat. Jadi nggak apa yang rata-rata, tapi meningkat, bos, mantap. Itu terus saham itu dalam hubungannya dengan kenaikan laba. Laba itu juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, bisnis atau investasi juga, nggak hanya itu aja lah, banyak ini. Terus hal itu juga didukung sama hasil-hasil penelitian tentang aspek-aspek keputusan investasi. Hasil penelitian itu seperti contohnya itu mengidentifikasi kualitas laba sama kurangi biaya modal. Terus soalnya itu merupakan ya unsur-unsur penting buat ngambil keputusan investasi. Iya. Gitu. Kalau menurutmu gimana? Ya emang benar sih, tapi hasil-hasil penelitian yang aku pernah baca sih menunjukkan laba itu tidak selalu berkualitas. Ini masih ada perusahaan yang mengelabui pemakai laporan keuangan dengan mengubah estimasi akuntansi. Itu salah satu contohnya. Kemudian, sebenarnya dengan mengubah ini mulai membuat masalah yang sulit dihentikan. Dan kalau seperti ini terus ya, mencapai titik hadir yang menghancurkan perusahaan itu sendiri. Terus, manajemen laba pada dasarnya dilakukan dengan menggeser biaya sekarang menjadi biaya periode masa depan dan mendapatkan periode masa depan menjadi pendapatan sekarang agar laba yang dilakukan lebih tinggi dari laba sesungguhnya. Nih, sebaliknya jika perusahaan menginginkan laba yang dilaporkan lebih rendah dari laba sesungguhnya, maka upaya yang dilakukan adalah menggeser biaya periode dari masa depan menjadi biaya saat ini dan mendapatkan saat ini menjadi pendapatan periode masa depan. Itu jadi istilahnya dibolak-balikin biar labanya terlihat besar. Atau dengan kata lainnya, perusahaan mempunyai pilihan untuk melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi atau merekayasa labanya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jadi menurutku manajemen laba nggak penting, nggak dibutuhkan lah suatu perusahaan. Gimana menurutmu? Oh gitu. Iya, menurutku emang gitu. Ya benar sih, benar. Tapi
cara penyampaianmu itu menyimpulkan itu kalau murni kesalahan itu dari oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab sama kesan sistem, bukan kesalahan dari penerapan dan manajemen laba itu sendiri kan. Iya. Benar kan? Iya. Terus ya karena itu pendidikan moral itu sama etika itu penting. Kalau nggak gitu wah kacau itu dalam sebuah perusahaan, apalagi bisa menghancurkan perusahaan itu. Terus sama juga aturan-aturan dalam dan manajemen itu serta sistem yang diterapkan dalam sebuah perusahaan itu berjalan dengan baik semestinya. Percuma aja kalau sebuah perusahaan punya manajemen yang baik tapi pendidikan moralnya biasa-biasa aja atau buruk, bisa-bisa hancur itu perusahaan. Iya sih. Terus kalau menurut kamu gimana, Wes? Ya, aku setuju dengan argumen kamu. Itu pendidikan etika sama moral juga penting banget. Tapi upaya mengubah metode akuntansi dengan pendidikan karakter itu nggak cukup dengan etika yang atau nggak mudah dengan hanya merubah etika dengan moral. Untuk diketahui ya oleh pihak lain karena ketidakmampuan pihak-pihak itu untuk memahami laporan keuangan secara integral dan komprehensif. Nah, oleh karena itu, seandainya perusahaan memang berniat mengelabui pemakai laporan keuangan, maka kecurangan ini pun tidak mudah diketahui untuk laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan tidak dapat memahami bahwa perusahaan ini sudah melakukan kecurangan dalam melaporkan kinerja, sehingga membuat harga saham perusahaan bersangkutan stabil, bahkan cenderung naik. Ya apa menurutmu kayak gini? Ya, aku setuju sama argumenmu, setuju banget. Tapi pesan itu juga harus bisa ya menerapkan karakter sama etika. Perusahaan juga harus menerapkan sistem yang jelas. Kalau nggak jelas ya nggak bisa. Terus juga terarah sama kuat agar karyawan itu nggak menyepelekan atasan gitu. Merta-merta atasannya kayak gini ya, kok. Jadi pada menyepelekan itu, itu merugikan itu perusahaan sama pihak lain eksternal yang bisa memakai laporan keuangan. Oke, iya benar sih kayak gitu. Terus untuk menciptakan suatu lingkungan kerja ya di suatu perusahaan yang kondusif, juga perlu melakukan penanaman pendidik moral dan etika yang tinggi kepada karyawannya. Itu menurutku sih. Ya apa menurutmu tentang itu? Suaramu hilang loh. Ya, aku setuju dengan argumen yang tadi. Pendidikan moral dan etika juga penting pada karyawan. Ya apa menurutmu setelah itu? Ya benar. Dan juga penyajian laporan keuangan itu harus sama dengan menentukan data real dan metode yang digunakan agar perusahaan dan pengguna laporan keuangan itu tidak dirugikan secara keuangan dan moral. Oke, berarti manajemen laba ini sangat dibutuhkan ya di suatu perusahaan atau lembaga, dan untuk menghindari penyelewengan, ya benar, dan untuk menghindari penyelewengan pendidikan moral dan etika juga ya. Terus selain itu sistemnya gimana menurutmu sistem manajemen laba? Sistem yang mana? Sistem manajemen laba juga harus kuat, transparan, dan jelas. Itu biar dalam laporan keuangan sesuai fakta. Berarti kesimpulannya kita sama-sama setuju penerapan manajemen laba di suatu perusahaan. Ya, pasti ya. Setuju. Oke. Rasaku itu aja sih. Kita udah sama-sama sepaham dengan perdebatan. Intinya kita setuju dan perlu ada pendidikan moral dan etika. Ya. Oke, makasih ya Cis. Kalau nggak jelas tanya aja, jangan ngomong dari belakang. Siap bosku. Oke, gitu ya. Terima kasih. Oke, selamat siang. Terima kasih.